secara finansial Iya. perempuan masih Iya. banyak yang ketergantungan, Iya, gitu kan? iya. Belum memadai lah untuk itu. Saya tahu Bu, seberapa penting sih perempuan itu terlibat dalam dunia politik sehingga hal itu sampai diatur dalam undang-undang. Oh ya, oke. Kalau pertanyaannya seberapa penting, penting sekali. Iya. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta di tahun yang baru ini akan Komisionernya, para anggotanya, dan kan kemarin cuma satu kan? bahagia ya, mantan penyelenggara pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu Kota Makassar, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan semangat dalam menjalankan semua aktivitas tak di hari ini. Senang sekali saya Ita selaku Dengula pada pagi hari ini menyapa Anda kembali di podcast Bawaslu Kota Makassar. Adapun tema podcast kita pada pagi hari ini akan membahas tentang politik dan perempuan, dan hal ini saya akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pagi ini, yakni seorang perempuan yang aktif sekali di dunia kepemiluan, dan beliau juga adalah mantan penyelenggara Bawaslu Kota Makassar periode 2018-2023. Ibu Sri Wahyuningsi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. sehat dan tetap semangat. Ya, semangat. Harus. Ya. Ya. Terima kasih Ibu telah hadir di podcast Bawaslu Kota Makassar. Sahabat Bawaslu, tentunya kehadiran beliau di sini akan banyak berbagi ilmu, pengetahuan maupun sharing informasi tentang politik dan perempuan. Dan sebelum kita bertanya-tanya lebih jauh, kami persilakan Ibu untuk memperkenalkan diri, karena di luar sana Ibu masih banyak sahabat Bawaslu yang belum kenal lebih dekat dengan Ibu. Ya, terima kasih Adik Iva ya. Ya, saya tadi sebenarnya sudah diperkenalkan. Saya Sri Wahyuningsi, saya anggota Bawaslu Kota Makassar periode 2018-2023. Dan sekarang ini saya aktif di, kalau yang masih ada kaitannya dengan pemilu-pemilu, Ya. saya aktif di Akademi Pemilu dan Demokrasi. Kebetulan saya jadi koordinator di Kota Makassar. Ya, pekerjaan saya yang lain adalah advokat. Ya, jadi tapi tidak jauh-jauh dari Iya, situ. tetap tidak jauh-jauh dalam Ya. kepemiluan Ibu ya. Hukum dan demokrasi, Iya, pemilu dan pemilu. demokrasi. Terima kasih Ibu atas perkenalan singkatnya. Ibu, sebagaimana kita ketahui, untuk saat ini sudah banyak perempuan yang berkontribusi dalam dunia politik. Yang ingin saya tahu Bu, seberapa penting sih perempuan itu terlibat dalam dunia politik sehingga hal itu sampai diatur dalam undang-undang? Oh ya, oke. Kalau pertanyaannya seberapa penting, penting sekali. Iya. Sangat penting. Kenapa kemudian perempuan itu harus ada di ranah publik, di dunia politik? Karena jadi yang begini, yang akan memikirkan persoalan negara ini kan, ya yang ada di pemimpin kita kan, yang ya baik yang di legislatif maupun di di pemerintahan gitu kan. Jadi kalau tidak ada perempuan yang duduk di situ, terus siapa yang kemudian menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan? Siapa yang tahu kebutuhan perempuan kalau bukan perempuan? Iya. Betul. Saya kasih contoh, misalnya kalau di legislatif ya, kita di legislatif itu kan orang bicara kebijakan yang menyentuh masyarakat, misalnya ya. Jadi produk yang dibuat oleh legislatif adalah kebijakan yang kemudian itu akan kembali lagi ke masyarakat, kebutuhan masyarakat, kesehatan dan segala macam. Nah, kalau tidak ada perempuan di dalam yang kemudian mendorong, kenapa itu tinggi sekali angka kematian ibu dan anak gitu? Karena tidak ada kebijakan yang pas, yang kemudian menyentuh ini, misalnya fasilitas kesehatan masih kurang memadai. Siapa yang mau bicara soal itu kalau bukan perempuan? Jadi ya kalau dibilang seberapa penting, wajib hukumnya perempuan itu ada di situ. Jadi
keputusan yang akan diambil oleh pemerintah atau pengambil kebijakan, pemangku kepentingan itu adalah kebijakan keputusan yang kena semua orang. Karena tidak memikirkan satu pihak lagi, tapi semua dipikirkan. Kalau ada perempuan duduk di situ, pasti anak akan dibicarakan, pasti perempuan akan dibicarakan. Tapi kalau cuma laki-laki, anak pun tidak akan jadi bahan pembicaraan. Jadi memang harus ada perempuan di situ. Itu kalau di dunia politik ya. Jadi memang dalam pengambilan kebijakan itu harus ada perempuan. Iya betul Bu. Karena kebutuhan dasar perempuan siapa yang tahu? Yang tahu Saya misalnya lagi kebutuhan itu siapa yang tahu? betul. Laki-laki tidak tahu, saya yang tahu. Jadi saya yang harus bicara. Saya harus bilang ke orang saya butuh ini sebagai perempuan. Saya butuh fasilitas kesehatan yang memadai, di semua puskesmas, karena puskesmas yang sampai bawah misalnya ya paling di wilayah paling dekat dengan masyarakat, puskesmas misalnya. Saya butuh pokoknya di puskesmas itu harus ada dokter ahli, harus ada dokter obgyn misalnya, harus ada ahli gizi, harus ada ini gitu. Kenapa? Karena ya saya butuh itu, saya butuh semua itu untuk membawa misalnya untuk tumbuh kembang anak saya itu saya harus perhatikan. Nah, kebutuhannya seperti ini. Perempuan di bidang kesehatan kebutuhannya seperti ini. Di bidang ekonomi kebutuhannya perempuan apa? Ini loh kebutuhanku, saya butuh ini. Jadi memang yang bisa bicara soal kebutuhan dasar perempuan itu perempuan. Jadi tidak boleh tidak. Cuma Bu, sekarang ini kan masih susah untuk mengajak perempuan terlibat dalam politik. Ya. Jadi begini, hambatan politik perempuan itu banyak, ya. Kenapa sampai sekarang ini kan perjuangan perempuan ini sudah puluhan tahun, tapi kenapa tuh sampai sekarang juga masih sedikit, gitu, masih terbatas, gitu ya. Betul. Hambatan politik itu perempuan banyak sekali. Hambatan politik perempuan banyak sekali. Misalnya, saya kasih contoh kalau misalnya perempuannya caleg. Perempuan yang mau mendedikasikan dirinya untuk jadi caleg itu hambatannya yang pertama pasti soal ekonomi. Ya, apalagi kalau perempuannya mandiri secara ekonomi tidak masalah. Saya punya uang berapa banyak itu saya berani jadi caleg. Tapi kalau perempuan yang punya ketergantungan ekonomi tentu dia akan terhambat untuk orang jadi caleg kan butuh biaya. Dia semangat sekali untuk tapi jadi itu tadi ya kendala hambatan politiknya secara finansial perempuan masih banyak yang ketergantungan, gitu kan? Belum memadai lah untuk itu. Kemudian hambatan kedua ya dari sisi lingkungannya sendiri. Apakah kemudian lingkungan terkecil dia mendukung dia untuk itu? Jangan-jangan saya sendiri yang mau. Tapi kemudian saya aktif di luar, di belakang saya di rumah misalnya tidak didukung. Tidak didukungnya itu misalnya pokoknya apapun kerjakan di luar tetap ke rumah itu harus jadi perempuan rumahan gitu kan. Jadi perempuan itu namanya kan tidak didukung. Nah, coba kalau kita berbagi peran dengan orang di rumah gitu kan. Kita sama-sama di luar, sampai di rumah kita berbagi peran, itu kan namanya didukung gitu. Nah, itu hambatan yang lain dari perempuan. Kenapa kemudian perempuan itu sedikit sekali yang terlibat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya perempuan itu banyak perempuan yang mau. Banyak perempuan yang mau, cuma memang ya itu tadi ya. Kendala di lingkungan kita, kemudian kebijakan juga menurut saya juga banyak sebenarnya. Kalau kita bicara regulasi tentang keterwakilan perempuan banyak sekali, tapi ternyata banyak faktor yang membuat regulasi itu tidak berjalan dengan baik. Faktor apa saja? Banyak ya, misalnya ini yang paling terakhir ya soal pencalonan kemarin caleg. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 ya, di Undang-Undang Nomor 7 tentang pemilu itu kan jelas sekali menyebutkan bahwa kalau kita bicara tentang pencalonan legislatif, jelas ada batas minimal yang harus terpenuhi dalam setiap dapil gitu kan, 30% minimal sekali. Apa artinya minimal? Tidak boleh di bawahnya, tidak boleh lebih itu boleh, tapi tidak boleh di bawahnya. Itu kan minimalnya seperti itu kan. Jadi mestinya ada 30% per dapil. Tapi faktanya kemudian ya saya kira di Makassar kalau tidak salah menurut catatan saya dari penetapan daftar calon kemarin ini kan ada beberapa kecamatan yang tidak sampai 30, ada beberapa dapil yang tidak sampai 30, bukan kecamatan ya. Ada beberapa dapil yang tidak sampai 30%. Kenapa seperti itu ya? Saya kira pertama yang jadi persoalan adalah
Jadi kemarin waktu di pencalonan, menurut saya partai juga masih setengah hati lah. Bayangkan kalau dia cari perempuan hanya karena untuk memenuhi kuota, gitu kan? Karena kalau tidak ini dicoret ini. Kalau tidak ini pasti akan dicoret. Ya sudahlah, kasih masuk saja ini, kasih masuk ini, kasih masuk ini, gitu kan? Seolah-olah perempuan itu menjadi pelengkap saja, tapi jadi tidak disadari sebenarnya bahwa kenapa perempuan itu harus ada di situ. Mestinya itu yang tumbuh, mestinya itu yang tumbuh di dalam diri pengambil kebijakan di partai, bahwa memang harus ada perempuan di situ. Bukan sekedar sebagai pelengkap, yang penting cukup 30% daripada kita dicoret, gitu kan? Kan bukan seperti itu. Tapi ya itu salah satu saja. Sebenarnya kalau kita bicara hambatan perempuan itu hambatan politiknya banyak sekali. Kan tadi menyinggung bahwa 30% partai politik itu hanya ingin mencapai kebutuhannya saya yang 30%. Pendapat Ibu bagaimana itu soal partai tersebut yang maksudnya untuk memenuhi saja? Saya tidak menjudge, saya tidak mau bukan mau menghukum partai mana yang bagus, partai mana yang tidak ya. Tapi saya melihat bahwa keterpenuhan 30%, saya hanya melihat pada regulasi yang bicara soal keterpenuhan 30%, bukan soal ini ya. Kalau kita melihat regulasi mestinya ada, mestinya terpenuhi semuanya. Itu baru dalam proses pencalonan, belum itu dalam hasil gitu kan. Belum dalam hasil, belum kita bicara soal hasil ya, hasil ini. Tapi itu baru dalam proses pencalonan saya sudah seperti itu. Jadi ya saya sih berharap sebenarnya kalau kita bicara ini kan tanggung jawab semua orang ya. Keterpenuhan 30% itu mestinya itu tadi menurut saya, karena tidak ada kesadaran yang dalam diri atau dalam pikiran kita bahwa perempuan harus ada di situ. Perempuan itu bukan pelengkap. Kenapa kita dorong 30%? Karena perempuan harus ada. Kan intinya begitu. Kenapa regulasi itu bicara 30%? Jadi 30% itu 30% itu adalah sebenarnya adalah tindakan afirmasi, tindakan khusus ya. Jadi perempuan ini kan kalau kita bicara sejarah duluan laki-laki kan maju di publik lah ya. Duluan laki-laki maju daripada perempuan kan. Nah, bagaimana mengejar ketertinggalan ini? Ya, bagaimana mengejar ini kalau perempuan, kalau laki-laki sudah ada lari, sudah sampai 10 meter ke depan gitu kan, perempuannya baru mau start. Bagaimana caranya kita bisa dapat itu yang 10 meter di depan gitu kan? Karena dia memang sudah maju secara dari sejarah kan kita sudah sama-sama tahu bagaimana perlakuan patriarki itu, sistem patriarki terhadap perempuan itu kan yang menghambat kemudian perempuan jauh ke depan. Nah, bagaimana kemudian caranya kita kejar itu yang laki-laki yang sudah jauh lebih dulu jauh lebih dulu maju. Dikasihlah dia tindakan khusus. Oke, berhenti di situ ya. Ini saya kasih tindakan khusus di perempuan. Maju ke situ sama-sama. Jadi dia tidak bisa ya, paham ya. Jadi ada tindakan khusus yang mendorong perempuan ini sejajar dulu. Setelah itu baru kita bersaing gitu kan. Jadi 30% itu sebenarnya adalah tindakan khusus yang diberikan kepada perempuan supaya mempercepat kesetaraan. Itu kan tujuannya begitu. Karena kalau tidak dikasih tindakan afirmasi, ya kita masih sama-sama berjuang dari awal itu jelas tertinggal, karena perempuan memang dari dulu sudah tertinggal, dikondisikan untuk tertinggal karena sistem patriarki yang dibangun oleh masyarakat kita yang membuat kemudian perempuan tidak bisa maju sama-sama. Jadi 30% itu kemudian dibuatlah dalam bentuk kebijakan untuk mendorong, mempercepat kesetaraan sebenarnya. Ya, jadi kasih 30% kuota keterwakilan perempuan. Jadi wajib ada, gitu kan? Akhirnya wajib. Walaupun itu bagaimana caranya harus terpenuhi itu. Ya itu tadi bahwa partai itu mestinya sadar bahwa kebijakan ini bukan kebijakan main-main, karena memang mengharuskan ada perempuan di situ. Jadi kita mulailah dari misalnya dari awal ya, misalnya kalau partai mau betul-betul memahami bahwa situasi ini harus ada perempuan, mestinya dari awal cari perempuan, kader perempuan, gitu kan?
Jadi perempuan-perempuan yang ada jadi anggota partai itu memang Iya, dipersiapkan. bukan tiba-tiba. Tidak, itu kalau mau ya, Iya, itu kalau memang mau Iya. Iya. menganggap bahwa ini kader banyak Iya. sekali loh, ini kader di Iya. partaiku ada Iya, 30 orang ini anggotaku, Iya. mau kuapakan nanti untuk 5 tahun ke depan, Iya, iya, betul. persiapkan dari awal. Iya. Iya. Harusnya begitu. Iya, Mestinya iya. begitu. Iya, Jadi tidak hanya sekedar mencukup-cukupkan Cukupkan, perempuan iya. sampai 30, tapi bagaimana caranya menguatkan, bagaimana caranya memaksimalkan kapasitas, Iya. bagaimana caranya partai itu kemudian berpikir untuk kaderisasi Iya, gitu ya, memberi Iya, iya, penguatan iya. kepada perempuan supaya jadi begitu 5 tahun ke depan ada Iya. lagi pendaftaran calon, nggak Iya. pusing dia kan. Iya. Kadang-kadang ini mau kemana kan, kadang-kadang ini mau, padahal kan banyak Iya, sekali betul, perempuan yang menjadi anggotanya, tapi karena tidak dipersiapkan, ya sudah. Iya. Kira tiba masanya mencari perempuan, Iya. bingung dia Iya, kan, jadi nanti tuh dia kurang matang dalam berpolitik. kurang matang. Iya. Jadi akhirnya orang bilang, Iya. Iya. akhirnya kan orang akan bilang Iya. begini, sudah ada nih perempuan ternyata begitu juga. Iya, Loh, iya betul. iya Iya. kan orang akhirnya berpikir seperti Iya. itu karena ya memang yang didorong orang-orang yang Iya, iya, yang belum siap Iya, untuk belum itu ya, belum siap untuk maju. Jadi menurut saya itu yang saya maksud dengan Iya. setengah hati. Jadi memang belum disadari kenapa harus ada 30% itu sebenarnya. Jadi kalau dipahami kenapa harus ada perempuan di situ, kenapa kita harus dorong perempuan, saya kira semua partai itu akan mengkader perempuan-perempuannya Iya. untuk siap bersaing dengan partai-partai, Iya. semua partai kan. Iya. Dan semua peserta pemilu akan siap bersaing masing-masing menjagokan iya, perempuan. iya. 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 Itu kalau mau dikasih maju. Jadi Tidak hanya sekedar dianggap Iya. sebagai Pelengkap. pelengkap penderita. Jangan harusnya Bu, setiap partai itu harus menampilkan oh ini sosok perempuan saya yang iya, Baik, kalau iya. itu dipersiapkan Iya. dengan baik kan. Ya, kita orang pasti bilang Iya. kan banyak di perempuannya betul. Iya. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa ternyata masih banyak juga perempuan yang tidak bisa maju gara-gara itu. Memang Iya. betul ada perempuan yang sudah hebat gitu Iya, kan. iya. Tapi menurut saya kalau masih ada satu perempuan yang tidak masih ada satu saja perempuan yang misalnya mau maju tapi tidak menghadapi masalah seperti Iya. itu, yang menurut saya itu masih jadi problem, ya tidak sebanding dengan perempuan-perempuan yang lain yang Iya. memang sudah siap, yang memang sudah jadi ya, Iya. memang sudah jadi orang. Iya. Menurut saya jadi memang belum kebijakan itu belum dimaknai dengan baik, ya, belum dimaknai dengan serius Iya. oleh Iya. pemangku kepentingan. Kenapa harus ada perempuan? Perempuan itu masih dianggap sebagai Iya. pelengkap. Iya. 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 Susah juga Bu ya. Sebenarnya Jadi, tidak. Ini soal mindset. Kalau apa- saya ini soal mindset saja, Iya. isi kepalanya saja orang Iya. berpikir. Kalau semua pemangku kepentingan bilang memang harus ada Iya. perempuan, Iya. saya kira Iya. selesai persoalan tuh. Jadi persoalan-persoalan yang dihadapi, persoalan perempuan dan politik itu hanya satu sisi persoalan yang dialami perempuan. Iya. Jauh lebih banyak persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan-perempuan di luar sana. Jadi mungkin saya cerita sedikit soal yang sekarang ini di luar isu Iya, ini ya, tapi saya mau sosialisasi juga sedikit soal 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi Iya, iya. tanggal 25 kemarin, Iya, iya. tanggal 25 sampai tanggal 16 itu adalah rentang 16 hari, di mana kemudian perempuan kita semua perempuan itu melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dalam rentang waktu 16 hari. Jadi ada iya, sekarang itu setiap tahun di Iya. bulan November itu ada peringatan 16H anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi rentang waktu itu. Kenapa harus ada rentang waktu itu? Karena ya kampanye ini memang bukan kampanye kecil. Kampanye persoalan diskriminasi, persoalan kekerasan terhadap perempuan itu bukan kampanye kecil. Ini saja sudah bertahun-tahun dilakukan masih banyak Belum ada. terlihat. Iya. Itu dari sisi politik itu cuma sebenarnya satu isu yang Iya. buat perempuan juga itu memang masalah besar Iya. gitu. Tapi masih banyak persoalan lain yang dihadapi Iya. oleh perempuan yang Iya. kemudian memang harus didorong semua orang untuk memperhatikan itu. Itu baru satu ya. Iya, Jadi iya. itu baru satu. Jadi perempuan
dalam sebuah perhelatan demokrasi posisinya kan ada 3 itu. Dia ya semua orang posisinya, jadi posisinya bisa menjadi peserta, Iya. caleg gitu kan. Bisa menjadi penyelenggara, ya pasti yang ketiga adalah pemilih gitu kan. Jadi 3 posisi ini yang mestinya coba untuk di perempuan itu mestinya ada di semuanya itu gitu kan. Termasuk dari sisi penyelenggara, tapi memang harus memang agak miris ya, yang penyelenggara yang ada sekarang itu kan tidak sampai 30% kalau kita bicara perempuan. Kalau di Sulsel sendiri cuma berapa persen? 20-an, 20. Berarti belum juga. mencapai Jadi 30% dari isu apapun itu perempuan itu masih belum mencapai apa yang menjadi targetnya, minimal gitu. Menjadi caleg belum 30%, menjadi penyelenggara belum 30% gitu kan. Iya. Masih banyak lah. Ibu, dalam pandangan Ibu, isu yang bagaimana untuk memajukan atau mengajak perempuan berpartisipasi dalam dunia politik di Indonesia. Jadi begini, paling gampang mengajak orang kan ketika kita bicara apa yang dialami, apa yang dia rasakan gitu kan. Itu kan paling enak mengajak orang bicara soal bicara suatu hal yang terkait dengan dirinya gitu, termasuk dengan perempuan. Kalau pertanyaannya isu apa yang paling bagus untuk mengajak perempuan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang isu perempuan yang tadi saya bilang itu kan banyak sekali ya, isu diskriminasi, kekerasan, beban ganda gitu kan, kemudian kasus-kasus apa namanya pelecehan, kekerasan ya, kasus-kasus pelecehan seksual misalnya kan, itu banyak sekali. Jadi saya kira kalau kita bertanya isu kunci, semua isu itu pasti akan perempuan akan merasa bahwa oh iya ya, ini ternyata penting untuk dibicarakan gitu. Jadi semua saya kira isu kesehatan, ekonomi, apalagi sosial, politik gitu kan, itu semua masuk di dalam sangat dekat dengan kita. Dan perempuan saya kira kalau kita menyadari bahwa kita harus menjadi bagian dari itu semua, ya pasti itu akan bisa membuat sebuah perempuan kemudian. Tapi ya itu tadi yang saya bilang bahwa tidak gampang memang, karena perempuan itu banyak sekali kendalanya kan. Ya kita kembali lagi ke soal jadi ini lagi-lagi soal tidak terlepas dari soal mindset masyarakat. Kita bisa bekerja gitu kan, anak ada di rumah, kalau kita tidak didukung oleh orang rumah, bagaimana kemudian kita bisa beraktivitas di luar? Ini anak-anak kita tinggal di rumah, tidak ada yang jagain apa segala macam. Kalau kita tidak dibantu, kalau tidak dibantu oleh orang terdekat kita perempuan tidak akan bisa, karena pasti orang bilang, itu anakmu di rumah, kok tidak urus, aku bikin di luar gitu, berarti mau aku bekerja gitu kan, mending urus anak itu gitu, kayak begitu kan. Jadi kalau tidak didukung, itu sebenarnya hal yang paling besar yang dia alami oleh perempuan, bahwa perempuan itu butuh dukungan di circle dia, di lingkungan dia, lingkungan terkecil, lingkungan keluarga besar, itu perempuan butuh dukungan itu. Selain dukungan finansial yang tadi saya bilang ya, jadi apapun isunya itu, kalau sekarang kita bicara isu yang paling besar, kekerasan seksual, persoalan perempuan yang paling banyak dihadapi sekarang ini kekerasan seksual. Itu luar biasa peningkatannya, dan bukan hanya perempuan dan anak ya, itu isu yang paling besar yang dialami oleh perempuan sekarang. Selain isu politik ini kan lagi pendaftaran, lagi orang mau pilkada kan, maaf bukan pilkada, lagi mau pemilu kan, jadi ada proses pencalonan, ada caleg, ada segala macam, jadi orang tapi bicara soal perempuan politik gitu. Tapi kalau kita bicara tentang isu lain, isu kekerasan itu tidak ada waktunya, dan itu yang meningkat sekarang. Ini saya pribadi pun agak ini dengan persoalan itu. Hampir kita tiap hari kan lihat di televisi. Di media. Iya, banyak sekali. Kalau menyinggung masalah kekerasan, kadang bagaimana Bu kita mengajak perempuan untuk berani untuk jadi harus kita semua harus memahami bahwa
kekerasan itu seperti kita harus tahu yang Iya. mana yang jangan sampai orang kemudian mengalami Iya. kekerasan tapi dia tidak tahu itu adalah kekerasan, kemudian dia mengabaikan gitu kan ya, bukan gitu Iya, toh. iya, iya. Padahal itu adalah sebuah Iya. kekerasan. Jadi perempuan harus tahu bahwa kekerasan itu apa. Jadi ya minta maaf kalau terutama soal pelecehan kan kadang-kadang Iya. orang bilang Iya. paling dicolek-colek gitu Iya. kan. Masa begitu saja ini Iya. kan. Iya. Iya, kalau saya tidak nyaman, Iya, iya betul. jangankan kau Iya. sentuh saya, Iya. ya. Kau sweet saja Iya. saya di luar, ya. Kau sweet kayak gaya, Iya. kalau saya tidak suka, Iya. ya saya tidak suka. Itu kekerasan buat Iya. saya gitu loh. Jadi yang pertama yang harus dilakukan kita memang harus memahami bahwa apa itu kekerasan sebenarnya ya. Jadi kalau kita tidak nyaman itu adalah kekerasan dan harus dipahami bahwa terutama kekerasan seksual itu jadi banyak sebenarnya. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga itu Iya. kadang-kadang orang tidak mau speak up karena Iya, betul. dia bilang ini kan persoalan Malu, rumah tangga iya, gitu kan. malu, Jadi apa. bukan, kalau apalagi kalau sudah menyangkut kekerasan Iya. fisik dalam Iya. rumah tangga itu bukan karena pribadi, itu sudah jadi Iya. mestinya sudah jadi konsumsi tetangga untuk Iya, mengamankan iya, kita iya. daripada kita Iya. mati di dalam gitu kan. Iya, iya. Iya, jadi mestinya semua orang terutama perempuan yang mengalami kekerasan Iya. mestinya speak up. Iya. Karena tidak akan ada orang yang bisa bantu kita kalau kita tidak speak up. Gitu. Apa yang terjadi dengan kamu? Saya Iya, tidak iya, tahu iya. kan? Iya, iya. 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 Saya tahunya kau mengalami kekerasan. Bagaimana saya Iya. bisa bantu? Saya tidak punya Iya. bukti, saya tidak punya apa. Kalau kau tidak cerita, siapa yang Iya. melakukan? Bapakmu kah? Iya. Suamimu kah? Kakakmu kah? Gitu kan? Iya. Saya kan tidak tahu gitu. Jadi ya memang harus Iya. perempuan kita dorong. Iya. Mestinya perempuan-perempuan yang mengalami itu mestinya memang harus Berani. bicara. Iya. Iya. Karena itu kan yang mengalami yang kasus-kasus seperti itu kan yang mengalami dia, maksudnya di ruang tertutup, Iya, gitu kan iya, tidak mungkin betul, orang melakukan iya. itu di ruang terbuka. Iya, Itu kan ruang tertutup, jadi kalau bukan korbannya yang kemudian speak up tidak bisa. Iya. Ya makanya kita selalu kita di setiap kesempatan berbicara dengan korban memang kita harus bilang, oh harus bicara. Iya. Iya. Segala risiko yang harus Iya. ditanggung pasti ada, Iya. gitu Iya, kan. betul. Tapi tidak akan selesai persoalannya. Dan kasus kekerasan seksual itu menurut saya sudah sangat tidak ada tempat yang aman buat saya, menurut saya, gitu kan. Di pasar bisa jadi pelecehan, Iya. di bus yang sebegitu banyaknya Iya, orang iya, padat-padatan iya. bisa jadi terjadi pelecehan. Di kampus, oh jangan bilang kalau di Iya. kampus, kalau kampus kita lagi tangani kasus saya dan teman-teman lagi Iya. tangani kasus yang terjadi di kampus, ada beberapa kampus terjadi juga Iya. gitu. Kampus mana lagi yang kalau kita bicara kekerasan terhadap anak kan di masjid, sekolah, sudah Betul, semua betul. kan? Iya, iya. Sudah ada semua. Iya, Jadi iya. mana coba tempat yang aman buat kita? Iya. Jadi ya sudahlah. Jadi memang harus semua orang yang mengalami itu memang harus bicara. Kita dorong. Betul, Jadi iya. teman-teman yang menemukan seperti itu, ya doronglah korbannya untuk menyampaikan apa yang terjadi sama Iya. diri. Iya. Speak up Iya. lah. Iya. Jangan diam. Dan harus didampingi supaya Oh iya. Iya. Jadi kasus-kasus Dampingi. begitu, kasus kekerasan seperti itu beda dengan misalnya kasus laki-laki di luar situ berkelahi baku pukul Iya. gitu kan. Beda karena ada rasa trauma Iya, yang mendalam. betul, Iya. betul. Mending kalau Iya. traumanya sebulan 2 bulan. Iya. Kalau dia bawa dari Iya. apalagi kalau anak-anak misalnya, dia bawa Iya. dari semua hidupnya kan Iya. bahaya. Kasihan. Tumbuh kembangnya jadi terhambat. Iya. Kita kembali lagi ke politik dan perempuan ini, Ibu. Pertanyaan terakhir ini, peran apa sebaiknya dilakukan oleh seorang laki-laki dalam mendukung perempuan terlibat dalam politik? Harus. Jadi kalau ditanya perannya laki-laki, Iya. dukunglah perempuan. Bantulah gitu kan. Bagaimana cara saya mendukung? Ya misalnya kalau suami gitu ya. Iya. Kalau ditanya sama saya, caranya saya dukung istriku yang ya dukung, maksudnya kasih kebebasan, dia pasti bertanggung jawab lah. Iya. Kita bebas di luar ini, tetap kita bertanggung jawab untuk diri kita, untuk keluarga kita gitu kan. Jadi
kalau kita kembali ke rumah, mari kita sama-sama menjadi orang di rumah, gitu. Nah, itu namanya mendukung tuh. Kalau sudah sama-sama, kalau yang namanya tidak mendukung kan begini. Kita sama-sama kerja di luar, di publik, di sektor publik misalnya ya, pulang ke rumah, gitu kan. Lagi-lagi perempuan, kok kan perempuan urusanmu itu masak apa segala macam tuh urusan domestik lah, kerjakan sendiri. Suaminya di situ tidur, anteng gitu kan, merokok-merokok, belum berteriak minta teh. Jadi kita butuh dukungan, kita butuh support dari lingkungan kita, dari keluarga terdekat kita, dari pasangan, dari keluarga gitu kan. Kalau kita tidak didukung, saya tidak mungkin aktif di luar dengan tiga anak laki-laki di rumah dari kecil. Sekarang sih sudah masih, saya tidak mungkin seaktif ini, sebebas ini di luar kalau saya tidak didukung oleh orang rumah, terutama sama suami. Jadi saya mau mendaftar jadi penyelenggara, suami dukung tuh, jadi ya support, didoakan gitu, mudah-mudahan kita lulus ya, mudah-mudahan ini. Kapan pengumuman, mudah-mudahan. Itu kan bentuk dukungan yang luar biasa, kita jadi kita jadi tenang. Alhamdulillah suamiku doakan saya. Jadi mudah-mudahan itu kan jadi bentuk-bentuk dukungan sekecil apapun itu pasti itu akan membuat perempuan menjadi besar keinginannya, besar semangatnya untuk tetap beraktif, untuk tetap aktif di dunia publik. Dimanapun ya pilihannya, mau jadi apapun, dukungan keluarga, dukungan pasangan itu sangat penting. Jadi bukan ini ya, kadang-kadang orang bilang begini, perjuangan, saya sih saya tidak menyebut emansipasi, perjuangan kesetaraan. Kadang-kadang orang bilang begini, perjuangan kesetaraan ini membawa perempuan menjadi perempuan yang melawan, perempuan yang tidak patuh, perempuan. Menurut saya bukan perjuangan kesetaraan, bukan di situ. Jadi kita berjuang untuk setara bukan berarti saya mau lebih, gitu kan. Tapi bagaimana kemudian kita jangan sama-sama, kita di rumah kita berbagi peran, kita bisa sama-sama kerja di luar, tidak saling menghalangi. Sampai di rumah kita berbagi peran sebagai orang tua gitu, ibu bapak gitu, itu sebenarnya. Jadi bukan kemudian ini yang sering masih banyak dipahami oleh bukan lagi-lagi ya, oleh orang yang kemudian menentang perjuangan kesetaraan itu karena seperti itu, menganggap bahwa ini perempuan maunya lebih hebat gitu. Bukan soal mau lebih setara, sama-sama gitu kan, namanya juga setara ya. Begini kan, sama-sama kita kan, sama-sama saling dukung lah kita gitu kan. Karena ada juga itu Bu, perempuan itu jangan terlalu mandiri, nanti nggak butuh laki-laki. Tidak juga, tidak ada. Saya tidak setuju itu. Menurut saya itu apa namanya, joke yang ya saya sering dengar itu. Tidak bagus juga tuh perempuan terlalu mandiri. Apa masalahnya itu kalau perempuan terlalu mandiri kan? Saya punya penghasilan bukan berarti saya kemudian saya mandiri secara ekonomi, bukan berarti saya juga bebas seperti apa, tidak juga. Tidak, menurut saya itu hanya joke, candaan yang saya tidak suka sebenarnya. Jujur, saya sangat tidak suka candaan seperti itu. Dibilang jangan terlalu, bukan itu. Masa gara-gara saya mandiri saya tidak butuh suami? Saya dong. Saya tetap butuh suami, saya tetap butuh bapak, saya tetap butuh kakak laki-laki, saya tetap butuh teman laki-laki. Iyalah, sekalipun saya mandiri seperti apa, enggak itu saya sih sangat tidak suka dengan candaan itu. Menurut saya itu candaan-candaan yang orang ketakutan orang itu kan. Iyalah, ketakutan orang. Jadi perjuangan kesetaraan itu bukan hanya laki-laki yang menjadi hambatan, tapi ada juga perempuan. Jadi perempuan yang menghambat perempuan, laki-laki lebih-lebih gitu kan. Ada juga sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita tidak membangun perempuan dukung perempuan, ya setengah mati lah.
perempuan itu sudah dari laki-laki dia dihambat, dari Iya, ada perempuan dia perempuan. dihambat. Kalau laki-laki kan cuma dihambat sama laki-laki sendiri, Iya, jadi iya, kalau iya, perempuan kan dua-duanya. Jadi ya jadilah, tetaplah jadi perempuan mandiri, Tetap. mandiri dari sisi apapun Iya. ya. Iya. Iya, tetap kuat berdiri di atas kaki Iya, sendiri. iya, iya. Sebelum Ibu kita menutup podcast kita ini, minta closing statement dari Ibu. Ya, jadi perempuan dan politik, Iya. perempuan juga harus melek politik. Iya, Perempuan harus tahu berpolitik, Iya. ya. harus tahu berpolitik. Sekalipun kita misalnya memilih, jadi itu terjun ke dunia politik atau apapun itu adalah pilihan perempuan. Jadi kadang-kadang orang bilang begini, namanya aktivis perempuan, giliran sudah menikah di rumah gitu. Iya. Itu pilihan. Kita tidak bisa melarang orang dengan pilihannya gitu kan. Jadi apapun pilihan perempuan itu tetap dilakukan dengan jadi kita dukung saja perempuan apapun pilihannya ya. Iya. Mau menjadi caleg kah, mau Iya. menjadi apapun itu, mestinya kita membuka akses yang besar untuk perempuan dimanapun, Iya. gitu kan. Jadi dan perempuan pun harus memahami dirinya bahwa iya ya. Jadi kita selain kita didorong, kalau bukan kita dorong diri sendiri kan siapa yang mau dorong kita kan. Jadi pertama memang perempuannya harus sadar bahwa memang posisi perempuan itu memang harus ada di situ. Karena itu kalaupun bukan saya yang mau maju, saya dorong orang untuk maju gitu. Saya bantu orang untuk maju. Iya, itu kalau mestinya kita menyadari seperti itu, bahwa dunia politik itu bukan dunia yang tabu buat perempuan. Iyalah, belajar sama-sama kita di situ kan. Belajar berpolitik, belajar menjadi orang yang duduk berani untuk maju menjadi. Saya mau jadi caleg, saya mau jadi penyelenggara, saya mau jadi ini kan. Perempuan harus melek. Iya. Sahabat Bawaslu, luar biasa bincang kita hari ini. Kita banyak mendapat ilmu, pengetahuan, dan sharing informasi mengenai politik dan perempuan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya menjadi narasumber di podcast kami. Sahabat Bawaslu, demikianlah kebersamaan dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya Deni Lula mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tutup podcast kita pagi ini dengan tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan reformasi, berjiwa Pancasila beraksi, bertugas jaga demokrasi, dengan rakyat kita awal.